penyakit hati itu ada banyak. Banyak. Yang paling berbahaya asyak. Asyak fiddin, keraguan di dalam agama. Ragu akan Islam, ragu akan Allah, ragu akan agama yang dia anut. Waliyadzubillah, wa hadza huwa kufur. Maka diobatinya dengan syahadat, dengan masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Allah yusafi qulubana, insyaallah. Hadzal amradul qulub, penyakit hati itu adalah penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling fatal. Nggak ada yang lebih busuk, nggak ada yang lebih jahat, nggak ada yang lebih kotor daripada penyakit hati. Lebih buruk, lebih kotor, lebih jahat daripada penyakit badan dari berbagai sisi. Sehingga penyakit hati itu lebih darurat untuk diobati dibandingkan penyakit badan dan lebih berbahaya. Penyakit hati, jiwa, itu membahayakan hamba dalam urusan perkara din, agama. Dan agama adalah syarat untuk dia bisa hidup di akhirat. Kehidupan yang bukan 60 tahun, bukan 70 tahun. Bukan 600, bukan 6.000. Bukan 6 juta, bukan 60 juta tahun, tetapi abadi selamanya. Makanya itu penyakit hati itu adalah membahayakan din, yang merupakan modal utama untuk keberuntungan dunia dan akhirat. Kalau orang udah agamanya mati, hancur, Islamnya, nilai Islamnya, nur Islamnya itu padam, maka dia bakal celaka di akhirat, celaka di dunia. Celaka dunia sih kecil, tapi celaka di akhirat yang merupakan kehidupan yang abadi. Penyakit badan cuma membahayakan dunia seseorang. Orang begitu dia mati, udah nggak sakit pusing lagi, udah nggak pilek lagi, udah nggak batuk lagi, udah nggak perlu nebus obat lagi di apotek, udah nggak perlu berobat lagi ke dokter, nggak bolak-balik lagi ke rumah sakit. Begitu. Orang kalau udah meninggal nggak perlu tongkat, nggak perlu kursi roda, nggak perlu oksigen, khalas, nggak perlu baju, bahkan nggak perlu apa-apa lagi, udah selesai, nggak perlu dibelanjain lagi, beres urusan dunianya dia. Kenapa? Badannya udah habis, selesai. Tetapi kalau penyakit badan kaitannya sama badan mati udah selesai semuanya. Tetapi penyakit hati itu yang menghinggapi hati atau ruh, maka itu merembet. Dikubur tambah dahsyat, di dalam kuburnya tambah dahsyat, di akhirat tambah dahsyat lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Penyakit badan kita bisa bertahan berapa lama? 40, 50. Kita banyak kenal orang yang meninggal sebelum mencapai usia 40. Banyak juga orang yang meninggal sebelum nggak mencapai usia 50, 60, di bawah 70. Ya, paling lamanya berapa sih? 80. Ente kenal orang yang masih hidup usianya 100 sekarang? Enggak ada. Dan bersama itu semua, orang terkadang kena sakit di badan, masih ada manfaat. Bikin dia balik kepada Allah, bikin dia taubat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Bahkan orang sekarang tuh juga, dia kena sakit, ada yang bersyukur, alhamdulillah sakit, jadi bisa istirahat, gak harus masuk kerja. Kalau kagak mesti kerja mulu. Penyakit badan itu masih ada manfaat dalam sisi agama, dalam sisi akhirat, manfaat yang banyak. Pahalanya besar. Itu orang sakit kepala, dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha. Sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak hadis. Pahala yang didapat dari penyakit dan musibah yang turun terhadap tubuh. Tetapi kalau penyakit hati, enggak ada pahalanya, dosa yang ada. Sial yang ada, celaka yang ada. Tapi kan masalahnya penyakit hati itu enggak terdeteksi dengan kasat mata. Penyakit hati nggak kelihatan. Sombong, emang sombong tuh bisa kecium baunya, bisa terlihat oleh mata. Orang kalau sombong muncul bisul di kepalanya? Enggak. Orang kalau sombong langsung gatal-gatal? Kagak. Orang kalau sombong mukanya berubah jadi hitam? Enggak terdeteksi.
nggak terdeteksi. Penyakit sombong, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit hasad, nggak terdeteksi. Dan nggak ada nggak ada rasa sakit yang terdeteksi. Ketika orang kibir, tahu-tahu langsung matanya buta satu, kan enggak. Atau langsung kupingnya tuli, atau langsung bibirnya bejendol, ya enggak jadi enggak terdeteksi sakitnya, tersembunyi dan sukar dideteksi. Bahkan kadang yang punya penyakit itu nggak bisa mendeteksinya. Kadang yang sakit nih tidak bisa mendeteksi hal tersebut, apalagi orang lain, sehingga kurang diperhatikan pengobatannya. Kenapa ya? Nggak penting-penting banget, soalnya dia tidak merasakan dampak negatifnya di dunia. Dampak negatifnya di akhirat. Di dunia berdampak negatif sebenarnya, cuma dia nggak mendeteksinya. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Itu istilahnya kata Imam Ghazali, penyakit hati itu, kenapa orang kurang perhatian dalam pengobatannya? Sebab itu penyakit kayak penyakit belang yang melekat di wajah seseorang, yang mana orang tersebut tidak ada cermin di zamannya. Jadi bagaimana dia bisa mendeteksi? Muka ente ada belang, muka ente ada cemong, nggak berasa. Begitu, ada belang di muka ente, nggak berasa. Suruh ngaca, nggak punya kaca, tidak ada kaca. Di dunianya dia nggak ada cermin. Begitu. Sehingga dia dianggap itu tidak penting. Tidak penting. Kenapa? Sebab nggak terdeteksi. Nggak ngaruh. Kalaupun dikabarkan tentang penyakit yang dia punya, orang lain ngabarin dia, mungkin dia nggak bakal mempercayai omongan orang tersebut. Begitu juga tuh sakitnya, pedihnya, hukumannya, itu nanti di akhirat. Dan akhirat itu buat orang-orang yang lalai, yang jauh dari Allah, sesuatu yang di mata mereka jauh, masih lama. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu gariba. Akhirat masih lama. Akhirat tuh istilahnya kredit, ngutang. Tapi kalau dunia kontan, cash. Bayaran dunia cash. Dampak dunia cash. Tapi akhirat itu kredit nanti. Angga orang kredit, ngutang, nggak tahu ntar mesti dibayar semuanya. Ghaflah dan syak itu dua penyakit. Kalau ghaflah itu penyakit, ghaflah sesuatu yang lalai, yang lupa. Dia lalai, dia lupa akan hal tersebut, ngambil pusing. Beriman iman, tapi ya sudahlah, masih jauh. Dia ghaflah, dia lalai. Tapi yang lebih parah dari itu semua kalau udah syak. Wasyak hadza huwal kufur, meragukan akhirat, hadza kufur. Meragukan akhirat itu hukumnya kufur. Pun dia berharap ya insya Allah saya selamat. Terlintas di benaknya harapan bisa selamat dari penyakit tersebut. Cuma ya harapan semu doang. Cuma terlintas begitu tanpa usaha untuk menyembuhkan diri. Terkadang ditambah lagi dengan ghurur kepada Allah, amanil maghfirah, berharap ampunan Allah tanpa usaha untuk menggapainya, berharap selamat tanpa usaha untuk itu semuanya. Ini yang bikin tuh penyakit hati tuh tidak terdeteksi dan juga meresap, makin kokoh akarnya, susah disembuhkan akhirnya kalau udah kelamaan. Bikin orang yang ghafil menjadi ngegampangin dan enggan mengobatinya. Ngapain capek-capek, udah ntar aja. Adalah nggak terlalu berasa gitu, menurut dia gitu. Bilang masih ada yang lebih penting daripada ngobatin hati menurut orang-orang ghafilin, orang-orang yang lalai seperti itu. Sehingga dia nggak berusaha untuk ngobatin hatinya, sibuk sama dunianya. Ya sebabnya itu karena dia tidak terdeteksi
nggak merasakan sakit di saat tersebut. Hukumannya kan juga entar nanti, bukan sesuatu yang kontan. Dan kejadiannya nanti setelah kematian di akhirat, bukan di dunia. Orang yang ghafil, orang yang lalai nganggap kematian itu masih lama. Kematian buat orang, buat diri dia itu seolah-olah masih lama, seolah-olah dia hidup selamanya. Masih 100-200 tahun lagi matinya dia. Padahal kalau dia berakal, dan dia juga meyakini sebenarnya kematian pasti datang. Akan tetapi itu dia nggak menyadari al-maut agrabu ghaibin yuntazar. Kematian adalah sesuatu yang gaib, yang paling dekat, yang paling dinantikan. Al-jannatu aqrab ila ahadikum min syirakin alaih. Surga lebih dekat kepada salah seorang kalian, lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Neraka juga. Antara dia dengan surga cuma kematian. Antara orang yang taat dengan surga hanya kematian. Antara orang yang maksiat dengan neraka hanya kematian. Dan kematian bisa sewaktu-waktu. Penyakit hati itu ada banyak. Banyak. Yang paling berbahaya asyak. Asyak fiddin. Keraguan di dalam agama. Ragu akan Islam, ragu akan Allah, ragu akan agama yang dia anut. Waliyadzubillah, wa hadza huwa kufur. Maka diobatinya dengan syahadat, dengan masuk ke dalam agama Islam. Terus setelah itu baru du'ful iman, iman yang lemah. Kepercayaannya kepada Allah, beriman cuma lemah. Keimanan itu dikuatkannya itu dengan taat. Bikathratis siyami wa ta'ati wa tarku ma lin nafsi min syahwati. Fasyahwatu nafsi ma'adz dzunubi mujibatani kaswatul qulubi wa inna ba'da qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Karena lemahnya iman kepada Allah, kepada Rasul, akan darul akhirah. Di antara penyakit hati mura'atul khalq, pengen dilihat oleh manusia. Kalau dia ngerjain suatu amal ibadat, Allah ngelihat, nggak cukup Allah doang, masa Allah doang? Fulan mesti tahu, fulan mesti tahu. Jadi kalau dia bikin baik, nggak cukup dengan itu semuanya. Orang mesti tahu. Orang dulu menyembunyikan kebaikannya lebih daripada kita menyembunyikan keburukan kita. Tuh orang dulu kayak begitu. Kebaikan kalau udah diumbar, kalau udah diketahui oleh orang, nanti jangan berharap pahala deh di situ. Kalau udah satu amal ibadat diketahui oleh orang lain, ya jangan berharap pahala. Sebab itu menjadi mangsanya syaitan yang nyusupin macam-macam. Mulai dari riya, dari ujub, ya, dari kibir, dari segala macam. Sembunyikan tuh amalan. Cukuplah dengan pandangan Allah, merasa cukup dilihat oleh Allah Ta'ala. Walaupun orang lain nggak tahu. Ada tuh zaman Imam Al-Haddad, satu orang mau bikin masjid. Baik, begini, dia minta pendapat Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad nanya gini, kamu ikhlas? Ikhlas. Seandainya masjid tersebut masjid tersebut tuh yang kamu mau bangun, sini saya ambil duitnya, saya bangunin sebuah masjid. Ente nggak usah tahu di mana, dan masjid tersebut pokoknya ente dapat pahala masjid. Ente bisa terima gak? Wah, ada ganjelan di hati. Ya kalau begitu ya jangan. Berarti ada sebuah penyakit di dalam hati. Penyakit riya, ketidakikhlasan yang terdeteksi. Yang gak terdeteksi.